Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan perencanaan irigasi dengan studi kasus luar negeri dan di Indonesia. Perencanaan irigasi. Perencanaan pembangunan irigasi dibagi menjadi dua tahap utama. Yang pertama, yaitu tahap perencanaan umum. Tahap perencanaan umum merupakan tahap perumusan proyek dan penyimpulan akan dilaksanakannya suatu proyek. Aspek-aspek yang tercakup dalam tahap studi bersifat teknis dan non-teknis. Yang pertama yaitu studi awal, pemikiran untuk mengembangkan irigasi pertanian dan pemikiran luas daerah irigasi. Yang kedua, studi identifikasi, mengidentifikasi proyek dengan instansi yang terlibat serta konsultasi publik. Yang ketiga yaitu studi pengenalan. Kelayakan dari studi itu dipelajari lebih matang. Studi kelayakan yaitu pengenalan proyek. Yang kedua yaitu tahap perencanaan merupakan tahap pembahasan proyek pekerjaan irigasi secara mendetail. Aspek-aspek yang tercakup di sini terutama bersifat teknis. Perencanaan pendahuluan, yang pertama foto udara jika ada, pengukuran pada topografi, penelitian kecocokan tanah. Yang kedua tata letak dan perencanaan pendahuluan, bangunan utama, saluran dan bangunan, perhitungan neraca air. Yang ketiga pemutakhiran perizinan lokasi air irigasi. Yang keempat pengusuran garis sempadan saluran. Yang kedua, perencanaan detail akhir, pengukuran trase saluran dan penyelidikan detail geologi teknik. Yang kedua, pemutakhiran izin alokasi air irigasi. Selanjutnya, pemutakhiran garis sempadan saluran. Studi kasus irigasi di Indonesia. Analisis kriteria untuk perencanaan program pemeliharaan embung irigasi dengan studi kasus embung Haliwen dan Haikrit Kabupaten Belu. Embung merupakan waduk berukuran mikro di lahan pertanian yang dibangun untuk menampung kelebihan air hujan di musim hujan yang memenuhi kriteria air bersih. Embung di Indonesia umumnya berupa embung kecil dan embung irigasi. Permasalahan embung pada umumnya adalah degradasi fungsional, ditandai dengan berkurangnya kapasitas air, tertampung, sedimentasi, rembesan, tumbuhnya tanaman liar pada tubuh bendung atau tanggul, erosi, dan beberapa masalah lainnya. Pada beberapa embung irigasi di wilayah timur, khususnya embung Haliwen dan Haikrit di Kabupaten Belu mengalami permasalahan di batas dengan tanda yang paling menonjol adalah berkurangnya volume tampung air dan kehilangan air. Berikut ini merupakan hasil penentuan kriteria dalam perencanaan program pemeliharaan bangunan irigasi, seperti embung pada dasarnya merupakan bagian dari keberlanjutan sistem irigasi, di mana kriteria ini selain disusun berdasarkan kajian pustaka, juga berdasarkan hasil identifikasi dengan para pakar dan orang yang terlibat secara langsung berkaitan dengan sistem irigasi. Tabel berikut ini merupakan hasil identifikasi kriteria. Untuk kriteria yang pertama yaitu stabilitas struktur yang terdiri dari tubuh bendungan, kolam embung, spillway, bangunan buntu, jaringan distribusi air, dan nilai kondisi. Lalu kriteria yang kedua yaitu fisik dan lingkungan yang terdiri dari perubahan bentangan alam, curah hujan dan evapotranspirasi, struktur tanah sekitar embung, tanaman pengganggu sekitar embung, serta ketersediaan daerah penyangga. Kriteria yang ketiga yaitu ekonomi atau finansial yang terdiri dari biaya pembangunan embung, hasil produksi pertanian, nilai manfaat ekonomi embung, dan dana investasi. Lalu yang ketiga ada kriteria kebijakan pemerintah yang terdiri dari pembangunan sarana dan prasarana, rencana tata ruang wilayah, penyediaan anggaran pemeliharaan, water management, dan aspek kelembagaan. Lalu ada kriteria sosial budaya yang terdiri dari partisipasi masyarakat, kearifan lokal atau hukum adat, pengembangan kepariwisataan, dan juga konflik pemakaian air. Selanjutnya, selain identifikasi kriteria, dilakukan uji validitas menggunakan teknik product moment, yaitu menentukan korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor total. Berikut ini merupakan nilai korelasi product moment dari studi kasus yang kelompok kami angkat. Berdasarkan uji validitas, didapatkan nilai korelasi di mana angka-angka korelasi tersebut dapat menyimpulkan bahwa instrumen penelitian ini termasuk reliable. Nah, berikut ini disajikan tabel rangkuman uji statistik, di mana dalam merencanakan program irigasi perlu memperhatikan beberapa kriteria, yaitu diantaranya struktur embung, kriteria fisik dan lingkungan, ekonomi atau finansial, serta sosial budaya. Demikianlah dapat diketahui beberapa kriteria yang dapat dipakai sebagai dasar melakukan pemeliharaan embung irigasi. Kriteria yang dipilih adalah yang dinyatakan valid dan reliable, serta memiliki distribusi frekuensi sangat penting di atas kurang lebih 50%, dan memiliki nilai jawaban rata-rata 3,5 pada skala Likert. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut, dinyatakan pada tabel nomor 4, yaitu hasil akhir kriteria. Dalam merencanakan program pemeliharaan embung irigasi sangatlah penting memperhatikan berbagai macam faktor, yaitu struktur embung, fisik dan lingkungan, ekonomi finansial, kebijakan pemerintah, dan sosial budaya.
Sedangkan subkriteria yang tidak dapat digunakan adalah subkriteria yang tidak valid dan reliable serta jumlah jawaban sangat penting, kurang lebih 50% serta rata-rata nilai 3,5. Subkriteria yang tidak dapat digunakan tersebut adalah subkriteria pembangunan sarana dan prasarana, ketersediaan daerah penyangga, dan konflik pemakaian air. Selain ketiga subkriteria tersebut dapat dipakai untuk merencanakan program pemeliharaan embung. Selanjutnya yaitu irigasi di daerah irigasi Panulisan Cilacap, studi kasus nomor 2. Yang pertama, sistem irigasi yang diterapkan di Indonesia adalah menggunakan pipa sebagai saluran tertutup di bidang irigasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan air irigasi. Sistem ini dapat menekan hilangnya air di sepanjang penyaluran sehingga dapat meningkatkan efisiensi penyaluran air irigasi. Yang kedua, penerapan sistem irigasi pipa ini sangat bergantung pada ketersediaan tinggi energi. Tinggi energi yang kurang akan berpengaruh terhadap kinerja irigasi pipa. Salah satunya adalah kecepatan aliran air akan rendah. Kecepatan aliran rendah dapat menyebabkan sedimentasi. Sedimentasi pada jaringan pipa dapat menyumbat aliran air dan mengecilkan diameter pipa sehingga kebutuhan air di lahan pertanian rentan tidak terpenuhi. Selanjutnya saya akan membahas tentang studi kasus Cilacap, poin 3, di mana irigasi pipa adalah suatu sistem irigasi yang memanfaatkan bahan pipa sebagai media penyalur air irigasi. Berdasarkan pengalirannya dibagi menjadi dua, yaitu bertekanan dan tidak bertekanan. Selanjutnya poin keempat ialah desain jaringan irigasi pipa pada lahan datar suatu petak dapat dikatakan layak secara teknis berdasarkan hasil perhitungan hidrolis. Hasil perhitungan hidrolis pada jurnal tersebut dikatakan layak apabila dapat mengalir secara gravitasi dengan kecepatan 0,25 sampai 0,5 meter per sekon dan ketersediaan energi lebih besar 0,09 dari kebutuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang studi kasus irigasi di Amerika Serikat. Yang pertama, sejak tahun 2002, debit air tahunan di Waduk Powell menurun dengan intensitas rata-rata 25%. Penurunan itu sangat tak menguntungkan ketika berhadapan dengan pesatnya pertambahan penduduk di negara bagian sekitar aliran sungai. Poin kedua, penggunaan air masyarakat meningkat secara signifikan seiring bertambahnya penduduk. Keperluan rumah tangga akan air di masing-masing negara bagian menjadi 150 galon per harinya. Yang ketiga, NAAS menyerukan kepada negara, pemerintah federal, dan Pemda yang terkena langsung dampak krisis air untuk melakukan studi mengenai pemanfaatan air di lembah, sungai, Colorado, serta merancang strategi untuk menghindari dampak kekeringan jangka panjang. Yang keempat, ekstensifikasi program tradisional seperti konservasi air dan daur ulang serta irigasi, menurut Ernest Merding, Ketua Panel NAS, mungkin saja membantu mengendalikan krisis air ini agar tidak mengarah ke situasi yang lebih buruk. Namun cara itu tidak cukup menyelesaikan persoalan tanpa dukungan faktor lain seperti dukungan ekonomi dari pemerintah dan lain-lain. Kemudian di sini perencanaan irigasi yang optimal untuk menangani kelangkaan air untuk tanaman pohon Mediterania, studi kasus di kota Chania, Yunani, itu ada dua yang perlu diperhatikan. Yang pertama, variasi melembabkan tanah pada setiap titik irigasi yang pada gilirannya dapat diterjemahkan ke dalam tekanan air pori di tak jenuh zona relatif terhadap kedalaman tanah. Dan yang kedua ialah ambang batas waktu irigasi yang optimal, frekuensi dan tingkat aplikasi perlu ditentukan untuk memperoleh hasil yang memuaskan dari pohon zaitun dan jeruk. Hasil analisis pada studi kasus buah berdasarkan hasil pemodelan dan variasi tekanan dengan kedalaman waktu yang tepat untuk menerapkan irigasi dapat ditentukan, yang bertujuan menghemat sumber daya air dan mengoptimalkan hasil tanaman yang bersangkutan. Pertumbuhan dan hasil tanaman yang optimum, tekanan yang dibutuhkan untuk pohon jeruk harus dipertahankan sepanjang tahun lebih dari 5 meter pada kedalaman tanah 30 cm. Masing-masing untuk zaitun, tekanan dalam kaitannya dengan kedalaman tanah harus dijaga di atas 100 meter. Sedangkan pada periode April sampai Mei, tahap mekar, dan September sampai Oktober, tahap pematangan buah sampai tahap akumulasi minyak, seharusnya dijaga di atas 30 meter pada kedalaman tanah 30 cm. Pohon zaitun sangat peka terhadap kekurangan air selama mekar yang dapat berpengaruh terhadap pembungaan dan produksi. Hasil analisisnya adalah nilai tekanan air pori kritis untuk jeruk dan zaitun pada kedalaman tanah 30 cm memberikan hasil yang optimal. Berdasarkan ambang tekanan untuk hasil optimal dari tanaman irigasi yang berbeda untuk mencapai aplikasi air terendah sambil mempertahankan tekanan dalam batas yang diperlukan untuk setiap tanaman. Irigasi yang optimal skenario ditemukan melalui trial and error. Skenario aplikasi air irigasi optimal untuk pohon zaitun dan jeruk masing-masing. Untuk wilayah studi pohon zaitun dan untuk simulasi kondisi meteorologi irigasi yang optimal, skenario adalah untuk menerapkan air irigasi. Sekian penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Apabila ada kesalahan, saya dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih.